Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari Abisa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Nah, kita lihat dari gambar. Di sini dari gambar ada IDS, IPS, SCP, FTP, SFTP, dan Port Sentry. Nah, di sini saya akan membahas IDS saja. Dalam IDS itu ada SNOP. Dalam terminal kita akan melakukan install dulu SNOP dengan cara sudo apt install SNOP, terus buat dengan min y. Nah, masukkan password 1234. Nah, sebenarnya pas kita download SNOP pertama kali itu, kita dalam pertengahan proses itu kita akan masukkan IP. Dari mana kita tahu IP kita? Nah, dari sini. IP, kita tulis IPA. Nah, saya kan menggunakan WiFi. Kalau pakai WiFi itu yang ini, WLO1. Nah, dari IP kita dari mana? Kalau IP-nya ini 10.197.149.2110. Nah, itulah IP kita. Kita lanjut dari materi, dari foto itu network IDS atau update rules. Update rules itu kita memakai sudo nano /etc /snort /rules local rules. Local doc rules. Nah, rules ini berisi tentang messenger atau kayak apa nama ada pesan dari penyerang atau pesan dari ping. Nah, di sini saya sudah membuat ada pesan dari SyncScan kayak terus ada FinScan, NullScan, XMaScan, UPD Scan, dan Connect Scan. Ini adalah ping scan. Nanti kita bahas di ping scan ini, kita akan membahas di melihat networking scanning. Kita lanjut dulu ke host IDS. Host IDS itu ada monitor log file, monitor proses, dan monitor file ownership. Nah, kita lanjut dulu monitor log file. Nah, kita lanjut ke monitor log file. Cara kita melihat monitor log file itu dengan cara ada dua jenis. Yang pertama sudo style min f terus spasi terus /var /log yang pertama itu kita buat syslog. Nah, apa fungsi syslog ini? Ini adalah log file kayak contoh kita buka Firefox. Nah, di sini ada log filenya kayak Firefox. Nah, coba kita close Firefox. Nanti akan muncul log filenya. Terus kita lanjut ke outlog. Outdoc log. Nah, outdoc log ini berisi tentang contoh. Kita buat sudo kayak sudo nano rules tadi, sudo nano
slash etc slash snort slash rules slash local rules not rules. Nah, pas kita buat rules nih, nanti akan muncul di log file out.log session open for user. User kita adalah root by Agivari. Nah, terus kita coba kita close. Nanti akan muncul session closed for user root. Nah, itulah log file tentang Outlook. Kita lanjut ke monitor proses. Monitor proses itu ada beberapa macam. Yang pertama itu PS aux. Nah, inilah proses-proses yang pernah kita jalani. Ada juga proses secara real time. Secara real time itu mudah, dengan kita ajar top. Nah, inilah proses secara real time. Nih, ada muncul proses-prosesnya. Kita lanjut ke monitor file ownership. Cara monitor file ownership itu juga mudah. Kita ketik aja ls -l slash etc. Nah, inilah ownership. Inilah ownernya. Kita lanjut terus ke monitor mode. Monitor mode ini mudah. Kita kalau monitor mode itu kita lihat di contoh nih PSWD passwd. Nih contoh passwd. Nah, di sini muncul root browser. Terus inilah tanggal terakhir kita ubah, yaitu saya terakhir ganti password tuh tanggal bulan Desember tanggal 9 kemarin. Ada juga kita coba shadow. Nah, shadow ini saya ubah tanggal 11 Desember baru kemarin jam 17.49. Itulah monitor mode. Nah, kita lanjut ke materi melihat network scanning. Nah, inilah kita melihat network scanning itu dengan cara sudo snort min a spasi a besar min a besar terus console spasi min q spasi min c spasi slash etc slash snort slash snort min conf snort.conf snort.conf terus min i. Terus kita akan pakai wifi. Karena kita pakai wifi, kita dari IPA kita nih, inilah kuncinya WLO1. Nah, ini bagaimana kita melihat network scanningnya itu dengan cara kita kasih ping dari laptop teman saya. Kita kasih ping, kita masukkan IP kita. Tadi IP kita adalah yang ini, yang 10.10.149.210. Coba kita tes.
Nah, ini kan ping dari teman saya ke laptop saya. Coba kita tengok. Nah, ping datang dari laptop sebelahmu. Itulah messenger dari ping dari teman saya. Kita juga bisa mengubah messenger. Cara mengubahnya itu mudah. Kita masuk ke rules tadi. Nih, local rules tadi. Nih, messengernya nih. Bisa kita ubah nih. Coba kita ubah. Ping sudah datang. Cara menyimpannya itu Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita coba lagi. Nah, ping sudah datang. Nah, itu adalah cara melihat network scanning. Mungkin sekian penjelasan IDS. Kita lanjut ke materi selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Saya Haris Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang IPS, yaitu tentang mengenai instalasi dari port entry. Nah, yang pertama untuk codingan untuk menginstalnya adalah yang pertama tuh kita lakukan perintah sudo update dulu. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini saya hanya akan memberitahu kodenya. Nah, setelah kita lakukan sudo apt update, nah selanjutnya kita akan melakukan sudo apt install force entry mini. Nah, lalu setelah melakukan penginstalan force entry, kita akan langsung ke pengaturan konfigurasinya. Shortcutnya yaitu sudo nano etc Nah, di sini kita akan mengganti dari di sini awalnya. Kalau ini karena sudah disetting makanya sudah begini. Di sini ketika kita baru menginstal, ketika kita buka konfigurasi defaultnya, di sini bawaannya yaitu adalah TCP mode sama dengan TCP aja, dan di bawahnya itu cuman UDP aja. Jadi di sini kita akan menambahkan S di setiap awal dari yang ada di dalam tanda petik tersebut. Nah, jadi kita buat STCP dan SUDP. Nah, kenapa kita memakai S, dan sebenarnya ada yang lain juga, kita juga bisa memakai A. Tapi kenapa kita memakai S? Nah, sebenarnya yang A itu juga bisa dipakai, tapi tidak direkomendasikan dan bahkan tidak aman untuk kondisi tertentu. Makanya kita pakai S. Karena kalau yang pakai A itu adalah dia tuh lebih ke mengambil alih semua port yang tidak digunakan. Sedangkan kalau kita menggunakan S, itu tuh tidak benar-benar membuka port, hanya memonitor koneksi secara pasif. Dan kenapa ATCP dan AUDP tidak direkomendasikan untuk Ubuntu? Yang pertama tuh adalah karena berpotensi mengganggu layanan normal, dan yang kedua adalah tidak kompatibel dengan sistem dan service modern, dan yang ketiga adalah meningkatkan resiko false blocking, dan yang terakhir adalah
mode ini sudah dianggap depreciated oleh developer. Nah, lalu kenapa kita memakai S? Kenapa kita buat jadi STCP dan SUDP? Nah, yang pertama tuh ya karena kita pakai S ini dia tuh tidak membuka port sama sekali dan tidak bentrok dengan service OS, dan juga dia mendeteksi scan still. Jadi kesimpulannya metode ATCP dan AUDP bisa dipakai tetapi kurang aman gitu, dan lebih direkomendasikan menggunakan S. Nah, setelah kita tambahkan S di TCP dan UDP ini, kita tekan Ctrl O, kita enter dan keluar. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita setting itu, kita akan ke konfigurasinya lagi. Sudo nano etc sudo nano etc port sentry conf. Nah, jadi di sini kita akan mengubah sebentar. Nah, di sini kita akan mengubah blok UDP dan blok TCP-nya jadi satu. Kalau kita ini karena sudah diubah ya, kalau kita baru install, bawaannya adalah angka yang ada di dalam blok UDP dan angka yang ada di dalam blok TCP ini adalah bernilai 0 gitu. Nah, selanjutnya setelah kita telah mengubah dia menjadi angka 1, kita akan mengaktifkan barisan yang di komen. Kita akan menghapus komennya tersebut supaya perintahnya itu berjalan gitu, yaitu ini kalau ya seperti yang saya bilang di awal, kalau kita baru install ini bawaannya adalah udah di komen gitu. Jadi kita akan membuka komen tersebut supaya dari port sentry tersebut langsung memblokir dari orang yang mencoba scan kepada device kita. Nah, selanjutnya kita juga akan ada komen yang sudah terbuka, tapi karena kita udah membuka ini, kita disarankan untuk ditutup, yaitu sebentar. Nah, ini komen ini sebelumnya tidak ada komen. Sebenarnya ini adalah perintah yang telah ada gitu. Tetapi untuk bisa melakukan sentry ini supaya lebih efektif, kita lebih disarankan untuk memakai yang drop tadi, lalu ini kita kasih stack atau juga bisa dikombinasikan gitu. Tetapi di sini kita pakai yang tadi aja, yang drop saja. Setelah kita lakukan perubahan, langsung saja kita simpan lalu keluar. Selanjutnya kita akan restart sudo systemctl, karena kita sudah mengubah konfigurasinya supaya konfigurasi yang telah kita ubah tadi dipakai. Kita akan merestart dulu. Sudo systemctl restart port sentry. Lalu kita lihat statusnya, apakah berhasil. Kita start status. Oh, salah. Oh iya, statusnya sudah aktif dan running, berarti port sentry kita sudah aktif. Dan untuk mencoba
port sentry ini nanti akan dicoba di bagian terakhir. Di bagian terakhir itu nanti akan dicoba tentang bagaimana port sentry ini berjalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SSHD filter. Tetapi karena SSHD filter itu adalah file yang agak sulit untuk diinstal gitu, dan juga sudah jarang digunakan juga. Jadi di sini saya akan menggunakan file to ban aja. Nah, untuk menginstal file to ban tersebut, yang pertama tuh ya seperti biasa, kita melakukan perintah sudo apt update. Nah, setelah update langsung saja kita install sudo apt install file to ban min y. Nah, setelah kita melakukan install, kita langsung mengaktifkan service-nya. Yang pertama, perintah yang pertama adalah sudo systemctl enable file to ban. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan itu, kita lakukan start dan start. Baik, kita akan start, lalu kita lihat statusnya. Nah, statusnya sudah running. Nah, selanjutnya untuk konfigurasinya yaitu sudo nano etc file to ban jail.local. Nah, ya, di sini adalah file konfigurasi dari file to ban itu tersendiri. Nah, di sini tuh ban time ini maksudnya adalah orang yang mencoba login dan gagal gitu. Maka IP-nya akan diblokir selama 10 menit gitu. Ini bisa kita ubah. Dan untuk max retry ini adalah salah login. Misalnya kan orang yang mencoba login ke server kita, yang salahnya berapa kali gitu yang akan diblokir. Nah, kita buat 3. Jadi ketika dia salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka IP-nya akan keblokir. Nah, kalau untuk enable true ini yaitu ya untuk mengaktifkan file to ban untuk SSH tersebut. Nah, karena di sini saya sudah ada, langsung saja kita simpan, enter, lalu kita keluar. Nah, selanjutnya karena tadi kita membuat sebuah konfigurasi, kita akan lakukan restart lagi supaya konfigurasi yang telah kita buat tersebut berjalan. Setelah berjalan, kita untuk mengecek jailnya, untuk mengecek orang yang mencoba login tersebut, kita bisa lakukan sudo lakukan perintah file to ban client status. Nah, di sini maka hasilnya begitu. Nah, selanjutnya status. Nah, di sini kalau misalnya ada yang mencoba login tiga kali dan gagal terus gitu, dan seperti yang saya bilang tadi, IP-nya akan ke-ban otomatis selama 10 menit. Nah, di sini akan ada hasil dari IP orang yang mencoba login tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Raffinaldi dengan NIM 12350112955. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi port sentry, atau lebih tepatnya mempraktekkan cara penyerangan port sentry yang menggunakan beberapa jenis scan. Nah, yaitu jenis scan yang pertama yaitu ada connect scan, yang kedua ada syn scan, yang ketiga fin scan, yang keempat null scan, yang kelima xmas scan, yang keenam full xmas scan, yang ketujuh UDP scan. Nah, pertama-tama langsung saja kita masuk ke cara penyerangannya. Pertama-tama kita menginstal port sentry dahulu dan mengkonfigurasinya, yang mana telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pertama kita pastikan apakah port sentry kita sudah aktif atau belum. Nah, di sini statusnya sudah aktif dan running, dan port sentry is now active and listening. Nah, kita langsung saja masuk ke metode penyerangan yang pertama, yaitu connect scan. Untuk yang pertama yaitu kita menggunakan penyerangan jenis connect scan. Nah, untuk perintahnya yaitu sudo nmap min st. Pertama kita ketahui dulu IP dari korban yang ingin kita serang. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa IP penyerangnya yaitu ini. Nah, untuk IP penyerangnya yaitu ini 1956. Nah, langsung saja kita masuk ke serangan pertama yaitu yang connect scan. Nah, di sini kita lakukan pencekan dengan cara sudo tel di sistem lognya, log var log syslog. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah dapat peringatan attack alert yang dilakukan oleh IP 56, yaitu IP penyerang tadi, dan telah sukses diblokir dengan brute command sbn input ini. Nah, yang penyerangannya itu digunakan dengan yaitu TCP syn normal yang di scan dari host penyerang tadi yang sudah 56 tadi. Nah, selanjutnya bisa juga kita cek dalam if tables min l min n. Kita tanpa sudo. Nah, di sini sudah terdapat IP dari penyerang yang telah diblokir tadi. Nah, selanjutnya juga bisa kita cek melalui sudo cat var lib ports entry dot history. Nah, di sini juga dapat kita lihat di dalam port sentry history ini tentang IP yang menyerang kita dan telah berhasil diblokir. Nah, selanjutnya kita lanjut ke serangan kedua, yaitu jenis scan kedua, yaitu fin scan, syn scan. Nah, pertama-tama kita harus membuka blokir dari IP penyerang dulu agar bisa diserang kembali. Itu dengan cara sudo. Pertama kita hapus dalam if table tadi, itu dengan perintah sudo min d input 1, karena dia berada dalam posisi pertama dalam tab if table. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menghapusnya dalam history. Cara sudo truncat min s 0. Nah, kita copy saja yang ini tadi.
tempel saja di sini. Lanjut. Nah, selanjutnya kita hapus dalam porcentry ignore. Nah, setelah kita melakukan proses penghapusan tadi, kita harus merestart porcentry-nya. Nah, kita tunggu beberapa saat sambil kita melakukan serangan kedua, yaitu scene scan. Caranya kurang lebih sama dengan connect scan tadi, cuma kita perlu mengubah dari ST menjadi SS. Nah, serang saja. Oke, selanjutnya kita cek di dalam log tadi seperti cara sebelumnya. Kita cek di syslog-nya. Nah, kita tunggu pesan dari. Nah, di sini sudah muncul pesan dari attack alert-nya. Nah, beserta IP dari penyerangnya dan metode jenis scan yang digunakannya. Nah, bisa juga kita cek lagi di if tables tadi. Nah, sudah muncul juga, dan bisa kita juga cek juga di sudo cat history. Nah, sini terlihat terblok juga. Nah, untuk cara berikutnya kurang lebih sama. Kita hanya perlu menghapus dari IP penyerang tadi dari data blokir kita. Kurang lebih sama, itu hapus di tables, selanjutnya hapus di history, dan selanjutnya hapus di ignore. Nah, jangan lupa kita lakukan proses restart porcentry-nya. Nah, selanjutnya untuk metode scene scan ini, yaitu dia lebih menggunakan cara stealth atau sembunyi. Jadi dia mengirimkan penyerangan tapi tidak bisa dideteksi oleh firewall lama. Tapi karena porcentry ini sudah kita konfigurasikan tadi, jadi dia bisa mencegah atau memblokir scene scan ini. Nah, yang selanjutnya fin scan. Nah, kita cuma perlu mengubah ini jadi SF. Nah, kita putar aja. Nah, kita cek juga lagi di syslog-nya. Kita tunggu attack alert-nya. Terkadang beberapa jenis scan tuh notifikasi attack alert-nya lambat. Nah, di sini sudah muncul jenis scan yang digunakan, yaitu TCP fin scan. Nah, ini IP hostnya. Nah, mungkin kan kita cek juga di table. Nah, sudah muncul lagi. Nah, selanjutnya kita cek lagi di sudo cat story. Nah, sudah muncul. Nah, untuk serangan berikutnya kurang lebih sama ya. Kita hapus dulu dari blokir kita IP penyerang tadi. Nah, soalnya kan pertama kan tadi kita coba dengan min ln, dia tadi sudah muncul. Jadi kita hapus saja dengan table the input. Nah, jadi IP tadi sudah kita hapus ya. Nah, kurang lebih sama di sudo history ini sudah muncul. Jadi kita hapus juga dengan cara truncat. Nah, sama seperti ignore-nya. Nah, jadi ketika kita cek dari history porcentry-nya tadi sudah kosong atau tidak ada lagi. Nah, jangan lupa kita lakukan proses restart lagi. Nah, selanjutnya kita melakukan null scan menggunakan jenis penyerangan null scan menggunakan SN. Nah, kita enter saja. Nah, kita cek di syslog tadi. Kita tunggu pesan dari attack alert-nya. Nah, sini sudah muncul
jenis scan yang digunakan yaitu no scan dan IP dari host penyerang. Nah, selanjutnya ya kalau perlu kita cek lagi di tabel. Nah, sudah muncul, dan di history juga muncul IP yang telah diblokir tadi. Nah, untuk penyerangan selanjutnya kurang lebih sama, kita hapus di tables dengan di history, truncat history dengan truncat ignore. Jangan lupa kita lakukan restart. Nah, selanjutnya yaitu Xmas scan, karena kurang lebih sama. Kita jalankan saja langsung penyerangan jenis Xmas scan. Nah, kita cek lagi di syslog. Nah, seperti biasa kita tunggu peringatan penyerangannya. Nah, di sini sudah muncul attack alert menggunakan Xmas scan dari IP ini, dari IP penyerangnya. Nah, untuk tabel dan lain-lainnya lebih sama. Nah, sudah muncul juga dan di story-nya. Nah, untuk serangan selanjutnya kita akan seperti biasa kita lakukan proses penghapusan dari blokir. Nah, hapus di tabel, di history. Selanjutnya hapus di ignore. Jangan lupa kita lakukan proses restart post entry-nya. Nah, selanjutnya untuk full Xmas, itu perintahnya yaitu scan flex. Scan flex out. Nah, kita cek lagi pertama di sistem lognya, kita tunggu peringatan penyerangannya. Nah, ini serangan model jenis Xmas. Nah, karena full Xmas ini menggunakan banyak sekali scan, jadi prosesnya bakalan lama. Karena full Xmas ini terlalu lama, kita lanjut ke metode berikutnya terlebih dahulu. Nah, untuk jaga-jaga kita lakukan penghapusan dulu. Kita lakukan restart. Nah, kita skip dulu untuk full Xmas, kita lanjut ke untuk UDP scan. Nah, untuk UDP scan kita menggunakan SU. Nah, coba di syslognya. Untuk UDP scan ini juga lama.
Nah, sudah terbaca di sini penyerangan yang digunakan oleh UDP scan dari host dari IP ini, dari IP penyerang. Nah, kita coba cek di selanjutnya di pip table sudah muncul, sudah masuk di daftar blokir. Nah, di history pun sudah muncul UDP block. Nah, dari IP penyerang. Nah, kita lanjut lagi kembali, kita hapus dari table, hapus dari history, angket, selanjutnya ignore. Jangan lupa kita melakukan proses restart. Nah, untuk Xmas ini kita lakukan kembali. Nah, kita tunggu lagi untuk Xmas. Karena full Xmas ini menggunakan variasi scan, jadi dia masuk jenis scan ekstrim. Oleh karena itu proses scannya berjalan lambat karena terlalu banyak variasi scan yang ingin dideteksi atau diblokir. Nah, sepertinya sampai sini saja untuk metode persentri. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Syakur Rahman dengan NIM 12350112942. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi, konfigurasi dan uji coba SCP dan SFTP. Ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya saya menggunakan dua host atau dua laptop, yang mana satu laptop server dan klien. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika kita melakukan transfer data yang aman, itu merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar dalam sebuah jaringan. Oleh karena itu kita menggunakan protokol SSH, yang mana ini akan saya praktekkan secara langsung, yang mana ini mencakup SCP dan SFTP. Nah, ini digunakan untuk mengenkripsi data. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan dan praktekkan secara langsung mengenai tugas ini. Yang pertama-tama saya akan melakukan konfigurasi host dulu ke laptop teman saya, yang mana saya akan melakukan dan mengetahui
IP ataupun username dari teman saya terlebih dahulu. Mengenai hal itu, ini gunakan untuk agar praktik selanjutnya itu bisa lebih mudah, karena ini sangat berperan penting gitu dalam menjalankan server kita. Nah, yang pertama kita akan melakukan dan mengetik IP spasi A. Nah, di sini tertera ada IP, dan di sini juga ada, kita bisa mengetahui username dari laptop teman kita. Nah, di sini laptop teman saya itu bernama Al-Ghifari, yang mana dia mempunyai IP-nya itu 172.26236.209. Nah, oleh karena itu maka kita melakukan step selanjutnya, yang mana step selanjutnya ini kita harus mendownload dulu dan menginstal Open SSH server gitu di laptop teman saya Agif, yang mana ini merupakan laptop server. Bagaimana caranya? Dengan cara mengetik sudo apt install Open SSH server. Nah, di sini akan muncul akan memberikan kita perintah kita untuk memasukkan password dari laptop server. Di sini passwordnya Nah, setelah benar, ketika kita memasukkan password, lalu akan lakukan penginstal dari Open SSH server itu. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan step selanjutnya, yakni kita harus memastikan gitu koneksi stabil dan mengatasi error subsystem file yang ini merupakan sering terjadi gitu ketika kita mengedit file konfigurasi SSH. Nah, bagaimana cara kita agar memastikan koneksi ini stabil? Ini kita akan mengetik sudo nano etc sshd config. Nah, setelah terdapat hal ini, tampilan seperti ini, lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita cari kalimat, yang mana kalimat itu merupakan ini. Pertama-tama kalimat yang sebelum diubah itu subsystem, kayak adalah kata-katanya seperti itu, tapi akan kita ubah menjadi subsystem sftp internal min sftp. Nah, setelah kita ubah yang di sini menjadi ini, lalu kita save dengan cara nah, dan setelah kita save, lalu kita melakukan step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ini merupakan uji coba SFTP, yang mana SFTP ini kita lakukan ini di laptop saya. Saya akan mengetik SFTP Al-Ghifari, lalu IP dari Al-Ghifari yakni 172.26.
172 26 236 209. Astagfirullah. 172 26 236 172 26 236 209. Nah, setelah itu lalu kita tekan warna enter. Kita tekan yes. Lalu meminta password dari Al-Ghifari. Nah, setelah connect akan muncul SFTP seperti ini. Ini merupakan tampilan screen cap. Nah, setelah itu selesai, lalu kita tekan exit. Nah, munculnya ini SFTP ini membuktikan koneksi kita ini telah aman dan berhasil terjalin ke tempat Agif. Nah, setelah memastikan aman dan muncul seperti ini, kita tekan exit lalu tekan enter. Nah, akan kembali seperti yang di awal. Nah, selanjutnya kita melakukan uji coba SCP. Nah, uji coba SCP ini kita ini melakukan perintah ke laptop kita sendiri dengan cara perintahnya adalah SCP. Di sini saya melakukan UAS berhasil. UAS berhasil .txt. txt lalu nama username-nya Al-Ghifari. Maafkan teman-teman, ini keyboard saya ada permasalahan sedikit, mohon dimaklumi ya. Al-Ghifari, lalu kita tulis IP-nya yakni 172 26 236 209, lalu titik 2 TMP. Ini di tempatnya TMP. Nah, ketika sudah, kita ketikkan enter. Nah, ketika tidak tersedia di sini, lalu kita coba, mungkin ada masalah di sini. Saya akan mencoba untuk membuat perintah yang baru, yakni touch UAS kita .txt
.txt, lalu sftp ini nama username-nya Algifari, lalu IP-nya 172.266.236 209. Nah, setelah kita memasukkan IP-nya, lalu kita tekan enter. Nah, akan memasukkan password dari Agip. Nah, setelah berhasil kita connect ke Agip itu kan, lalu kita exit. Lalu kita uji coba SCP. OS kita .txt Algifari, IP-nya 172.236.236.209, lalu 32 TNP. Ini digunakan untuk jadi setelah ini kita itu lalu kita tekan enter. Sebelum itu kita harus memastikan apakah IP-nya sama dengan ini. Kalau sama, lalu maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah berhasil dia akan memasukkan password. Passwordnya adalah setelah berhasil maka akan muncul seperti ini, muncul 100% ini. Nah, cara kita mengetahui bahwasanya file ini sudah terkirim ke Agip, maka kita akan mengecek di Agipnya apakah terkirim atau tidak. Baik, cara mengeceknya dengan cara sebentar teman-teman, dengan cara di sini SSH Algifari IP-nya 172.236.209 ls TNP OS
waskita.txt. Oh, ada salah. Mungkin ini teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu coba ls.tmp. Nah, maka muncul ini waskita. Ini berarti file yang kita bikin di server kita, di laptop kita, ini berarti telah terkirim ke server Agip. Nah, ini maaf ya teman-teman, tadi di sini agak ada error, tapi yang benarnya di sini ls spasi /tmp/. Nah, baik, karena ini selesai, berarti sudah berhasillah cara kita melakukan konfigurasi lalu melakukan uji coba SCP dan SFTP. Nah, mungkin sekian praktek saya untuk tugas UAS kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.